Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Aldo Dimas. Di kesempatan kali ini, di video ketiga, aku akan menjelaskan tentang materi yang sama dengan video-video sebelumnya, yaitu tentang Human Resource Management atau materi dari manajemen sumber daya manusia. Di sini aku akan sedikit sharing, sedikit bercerita dan berbagi ilmu pengetahuan tentunya buat kalian semua yang mungkin belum terlalu paham atau belum terlalu mengerti tentang Human Resource Management ini. Nah, di video-video sebelumnya saya menjelaskan materi dari manajemen sumber daya manusia ini berdasarkan referensi dari Wayne Mondi, tapi kesempatan kali ini di video ketiga kali ini aku akan menjelaskan chapter tentang International Human Resource Management. Nah, di sini aku ambil referensi atau dari buku Principle of Human Resource Management dari Bohlander dan kawan-kawan. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan tetap stay tune di video dan pemaparan saya selanjutnya. Sementara perkiraan saat ini sekitar 70-85% perekonomian Amerika Serikat itu dipengaruhi oleh kompetisi internasional. Nah, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil di seluruh bagian dunia itu bersaing satu sama lain. Kemudian di buku ini, di buku Bohlander ini itu dijelaskan jenis organisasi yang menunjukkan 4 dasar jenis organisasi yang beroperasi secara internasional. Hal ini berbeda dalam sejauh mana kegiatan internasional itu dibedakan untuk merespon ke daerah setempat dan terintegrasi untuk mencapai efisiensi global. Nah, keempat jenis organisasi itu yang pertama yaitu ada The International Corporation atau korporasi internasional. Kemudian yang kedua ada The Multinational Corporation atau MNC. Kemudian yang ketiga ada The Global Corporation. Kemudian yang terakhir yang keempat ada The Transnational Corporation. Jadi yang pertama tadi korporasi internasional itu pada dasarnya adalah perusahaan domestik yang telah membangun kemampuan yang ada untuk menembus pasar luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu adalah The Multinational Corporation atau MNC, itu biasanya memiliki unit otonom penuh yang beroperasi di banyak negara dan memiliki kebebasan untuk menangani masalah-masalah lokal. Kemudian yang ketiga yaitu The Global Corporation, dapat dilihat sebagai sebuah perusahaan multinasional yang telah menarik kendali operasi kembali ke kantor pusat. Nah, perusahaan-perusahaan ini beroperasi seperti halnya domestik perusahaan, kecuali bahwa mereka memandang seluruh dunia sebagai pasar mereka. Kemudian yang keempat yaitu The Transnational Corporation, itu berupaya mencapai tingkat responsif lokalnya The Multinational Corporation atau MNC tersebut. Sementara juga mencapai efisiensi perusahaan global. Untuk menyeimbangkan global atau lokal ini, perusahaan transnasional itu menggunakan struktur jaringan yang mengkoordinasikan fasilitas resmi yang diposisikan di seluruh dunia. Nah, perhatikan bahwa meskipun berbagai bentuk itu yang seperti tadi dijelaskan itu biasanya merujuk pada perusahaan yang melakukan bisnis di luar negara asalnya sebagai bisnis internasional. Kemudian perusahaan internasional teratas atau top international companies itu biasanya membahas perusahaan yang bersaing di seluruh dunia. Seperti yang ditunjukkan di Amerika Serikat itu tidak memonopoli bisnis internasional. Kemudian bagaimana lingkungan global itu mempengaruhi manajemen. Nah, di sini dicontohkan ketika peristiwa seperti NAFTA itu runtuhnya Uni Soviet dan unifikasinya Eropa.
dan kebangkitan Cina sebagai pemimpin perdagangan dunia semuanya itu memiliki tremendous impact di bisnis internasional. Kemudian yang ketiga yaitu kompensasi itu sebagai hal yang rumit karena perbedaan upah yang sangat luas di seluruh dunia. Kemudian yang keempat yaitu kegagalan bisnis di luar negeri umumnya lebih mahal atau lebih membutuhkan banyak ongkos daripada bisnis domestik di kegagalan. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu perbedaan budaya yang tampaknya kecil dapat membuat sebuah problem atau masalah besar bagi manajer sumber daya manusia secara internasional. Kemudian akibatnya banyak perusahaan yang mengandalkan outsourcing perusahaan seperti Mercer Consulting and Korn on Ferry International untuk membantu mereka lebih baik dalam mengelola challenge dan resiko dan tentunya peraturan yang terkait dengan human resource management mereka di luar negeri. International staffing atau kepegawaian internasional. Nah, di sini tuh ada 3 sumber karyawan yang dapat digunakan untuk menjalankan operasi internasional. Yang pertama yaitu adalah ekspatriat atau warga negara asal. Kemudian yang kedua yaitu warga negara tuan rumah, di mana penduduk asli negara tuan rumah. Dan yang ketiga yaitu warga negara ketiga, yaitu penduduk asli suatu negara selain negara asal atau negara tuan rumah. Kemudian negara tuh terkadang membatasi staf perusahaan pilihan dengan melewati hukum dan peraturan yang dirancang untuk mempekerjakan negara tuan rumah individu. Kemudian insentif pajak, tarif, dan kuota juga sering diterapkan oleh negara tuan rumah untuk mendorong perekrutan lokal. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa tahap ekspansi internasional itu banyak organisasi menggunakan ekspatriat negara asal. Tetapi ketika operasi internasional itu tumbuh atau rising, itu penggunaan warga negara tuan rumah ditekankan lebih. Nah, di sini ada 3 alasan kenapa melakukan hal tersebut. Yang pertama yaitu mempekerjakan warga lokal itu lebih murah. Kemudian yang kedua yaitu lokal pemerintah biasanya menginginkan pekerjaan yang baik untuk warga negaranya. Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu alasannya sebagian besar pelanggan itu menginginkan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan dan orang-orangnya tentunya itu yang mereka anggap sebagai orang lokal. Nah, nantinya sebagian besar perusahaan itu menggunakan kombinasi negara tuan rumah, negara asal, dan warga negara ketiga di tim manajemen puncak. Di bagian perekrutan internasional atau recruiting internationally itu telekomunikasi dan perjalanan yang lebih baik telah memudahkan untuk mencocokkan pengusaha dan karyawan dari semua jenis di seluruh dunia. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting karena banyak dikembangkan di negara-negara termasuk contohnya adalah Cina itu dalam menghadapi kekurangan tenaga kerja di masa depan. Kemudian perekrutan itu tunduk pada yang lebih banyak peraturannya pada pemerintah di luar negeri daripada di Amerika Serikat. Nah, ini hampir semua negara itu membutuhkan work permits atau visa. Nah, ini berbagai metode adalah digunakan untuk merekrut dari sumber internal dan eksternal. Namun setelah 9/11 Amerika Serikat di perusahaan Amerika Serikat telah mengalami kekurangan pekerja asing karena pekerja Amerika Serikat yang lebih ketat izinnya dan perbatasan visa relatif terhadap negara lain. Kemudian MNC atau multinational corporations itu cenderung menggunakan jenis perekrutan internasional yang sama di rumah mereka di negara tersebut dari negara tersebut dan luar negeri. Kemudian tingkat yang
tingkat manajer yang lebih tinggi itu sering direkrut melalui perusahaan pencarian dan perusahaan yang berspesialisasi dalam perekrutan internasional. Nah, sementara tenaga kerja itu tidak terampil, mungkin siap tersedia di negara berkembang. Tapi banyak pengusaha menemukan bahwa cara terbaik untuk menemukannya para pekerja tersebut itu melalui referensi dan annual radio. Misalnya jika tingkat melek hurufnya negara-negara itu sangat rendah. Kemudian beberapa industri terutama yang mempekerjakan karyawan musiman itu seperti hotel industri, dan mereka yang menghadapi kekurangan bakat akut seperti merekrut pekerja tamu atau guest workers. Nah, kemudian di negara-negara Eropa khususnya magang itu adalah sumber utama pengerahan. Bagian memilih karyawan secara internasional. Nah, perbedaan utama dalam praktik seleksi sumber daya manusia adalah bahwa perusahaan Amerika Serikat itu memiliki dasar bakat dan prestasi, sedangkan di banyak negara ikatan keluarga, sosial, status sosial, dan umur itu dan asal mula yang sama lebih cenderung menjadi unsur utama dalam mempekerjakan sebuah keputusan. Selain itu, kualifikasi seseorang itu di berbagai undang-undang perekrutan lainnya, khususnya yang terkait hingga diskriminasi diberlakukan di seluruh dunia. Kemudian di sini ada poin human resource management pertama, yaitu hukum dan fakta global yang melarang diskriminasi. Kemudian di sini yang pertama yaitu memilih manajer global. Proses pemilihan harus menekankan faktor yang berbeda, tergantung pada sejauh mana kontak bisnis akan dengan budaya lokal dan tingkat untuk yang berbeda dengan lingkungan asing dari lingkungan asal. Contohnya adalah sebuah pekerjaan itu melibatkan kontak komunitas. Ini harus diberikan sebuah appropriate weight. Nah, meskipun warga negara asal dan negara ketiga harus memiliki keterampilan teknis, mereka sering lebih akrab dengan masalah bahasa. Ada pergeseran yang stabil menuju penggunaan mengisi lowongan. Untuk posisi manajerial, negara ketiga ekspatriat sering dipekerjakan. Nah, kemudian keuntungan dalam sumber manajer luar negeri untuk kelebihan masing-masing dari ketiga jenis itu mungkin tidak punya pilihan, di mana negara tuan rumah itu mungkin menentukan bahwa personel lokal mereka itu digunakan. Nah, kemudian di kriteria seleksi asing untuk ditampilkan bahwa keputusan seleksi ekspatriat biasanya didorong oleh perhatian utama dengan kompetensi teknis dan pengalaman profesional. Kemudian masuk di sorotan human resource management yang kedua, yaitu tentang keterampilan manajer asing. Itu menunjukkan bahwa serangkaian keterampilan inti yang sangat penting untuk sebuah kesuksesan di luar negeri dan serangkaian keterampilan tambahan yang membantu ekspatriat manajer berhasil. Kemudian tingkat kegagalan di kalangan ekspatriat itu diperkirakan berkisar antara 25 hingga 50%. Jadi setengah persennya itu diperkirakan tingkat kegagalannya di kalangan ekspatriat. Dengan biaya rata-rata kurang lebih 200.000 dolar hingga 2,1 juta dolar. Nah, ini penyebab kegagalan tugas ekspatriat itu alasannya yang paling umum adalah untuk kegagalan di kalangan ekspatriat. Nah, di sini kurangnya dukungan ekspatriat dari kantor pusat adalah penyebab utama lainnya. Di pelatihan dan pengembangan, kurangnya pelatihan itu adalah salah satu penyebab utama kegagalan di antara employees working internationally.
Nah, kemudian karyawan itu sebenarnya harusnya perlu tahu sebanyak mungkin tentang tempat mereka harus pergi, kemudian budaya mereka sendiri dan sejarah, nilai-nilai dan dinamika mereka sendiri dalam organisasi. Kemudian sebuah program pelatihan itu setidaknya ada empat elemen penting dari program pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan karyawan untuk tugas internasional. Yang pertama yaitu pelatihan bahasa, kemudian yang kedua budaya pelatihan, ketiga menilai dan melacak pengembangan karir, dan keempat yaitu mengelola pribadi dan kehidupan keluarga, dan yang terakhir yang kelima yaitu repatriasi, langkah terakhir apabila itu kondisinya sangat kritis. Kemudian yang pertama aku akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tadi tentang pelatihan bahasa. Sebagian besar karyawan itu menemukan bahasa sebagai masalah terbesar mereka ketika datang ke perjalanan ataupun harus stay di luar negeri. Yang kedua yaitu pelatihan budaya. Nah, perbedaan lintas budaya adalah aspek yang paling sulit dipahami di international business. Nah, tetapi hal ini berhasil dilakukan. Nah, cenderung meningkatkan kepuasan dan kesuksesan ekspatriat dan karyawannya. Sikap manajerial dan perilaku itu dipengaruhi oleh masyarakat di mana manajer menerima pendidikan dan pelatihan. Begitu pula reaksi karyawan adalah hasil dari kondisi budaya. Kemudian manajer ekspatriat yang sukses untuk mengerti seperti hal-hal yang biasanya dilakukan di luar negeri dan mengakui bahwa perubahan tidak boleh mendadak. Ketiga yaitu menilai dan melacak pengembangan karir. Penugasan internasional memberikan manfaat yang pasti seperti tanggung jawab dan kekuatan dan meningkatkan pemahaman seseorang tentang pasar global. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengelola kehidupan pribadi dan keluarga. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa personal and family stress itu adalah hal yang paling sering menjadi sebuah penyebab kegagalan karyawan untuk menyelesaikan tugas internasional. Dan contohnya yaitu adalah shock budaya. Itu sangat nyata dan atau culture shock itu sangat nyata dan harus segera ditangani dengan proses program pengembangan. Nah, dan juga tercatat bahwa lebih banyak organisasi itu untuk mengakomodasi kebutuhan khusus keluarga karir ganda. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima yaitu repatriasi. Nah, itu setelah kembali dari penugasan internasional yang bisa dilakukan seorang individu manajer mengharapkan dalam hal posisi baru dalam organisasi. Di bagian kompensasi, hal ini menjadi salah satu area paling kompleks dari human resource management internasional. Karena negara yang berbeda memiliki sebuah norma yang berbeda pula untuk kompensasi karyawan. Nah, manajer sumber daya manusia dan konsultan perusahaan atau di negara tersebut harus mempertimbangkan dengan hati-hati penggunaan motivasi dan insentif dan penghargaan. Nah, masuk di sebuah kompensasi karyawan host country, yaitu upah dan tunjangan setiap jam termasuk hari libur juga itu bervariasi secara dramatis dari satu negara ke negara lainnya. Nah, kemudian luas perbedaan cenderung mengejutkan mereka. Nah, biasanya karyawan host country ini dibayar berdasarkan produktivitas, waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan atau kombinasi keduanya, dan profit berbagai secara hukum diberlakukan untuk kategori industri tertentu. Kemudian di kompensasi manajer asing, untuk penugasan yang lebih singkat biasanya mereka yang merupakan manajer ekspatriat berbasis proyek biasanya diberikan bayaran
diberikan sebuah bayaran. Nah, para manajer ini cenderung membawa keluarga mereka, anggota keluarga mereka, dan tugas menjadi lebih seperti perjalanan pulang pergi tugas. Nah, untuk penugasan yang lebih lama ada dua pendekatan, yaitu pembayaran berbasis rumah berdasarkan pada pendekatan neraca. Nah, biasanya melibatkan 4 aspek, yaitu gaji pokok, biaya tunjangan hidup, insentif, dan program bantuan. Nah, namun perusahaan beralih ke pembayaran berbasis host atau perlokalan. Nah, ini adalah kompensasi yang setara dengan kompensasi yang diperoleh oleh manajer lokal di negara tempat ekspatriat ditugaskan. Memaksa seseorang manajer untuk sepenuhnya menjadi lokal atau menjadi orang di negara tersebut dalam hal gajinya itu sedikit, kadang-kadang kurang, itu membahayakan penugasan internasional dan berakhir pada biaya perusahaan yang lebih banyak uang daripada itu, dan itu akan disimpan di perlokalan pekerja. Nah, masalah lain termasuk kompensasi dan ketersediaan perawatan medis yang baik untuk karyawan asing dan keluarga mereka. Masih ada masalah lain, kebutuhan untuk menyediakan karyawan asing dan keluarga mereka pindah ke tempat yang berisiko lebih tinggi di negaranya dengan keamanan pribadi. Kemudian masuk di penilaian kerja. Salah satu masalah terbesar dalam pengelolaan karyawan di luar negeri adalah sulitnya untuk mengevaluasi masalah kinerja mereka. Masalah di bidang ini dapat menyebabkan tingkat kegagalan yang lebih tinggi dan bahkan menggagalkan person's career. Nah, orang yang bekerja di luar negeri mungkin memiliki banyak ikatan seperti ke negara asal, ke negara tuan rumah, dan sebagainya. Atasan di setiap lokasi mungkin memiliki pandangan yang sangat berbeda dan harapan untuk kinerja. Kemudian ada evaluasi home versus host country. Di sini manajer domestik mungkin tidak dapat memahami pengalaman ekspatriat dan jarak geografis yang menimbulkan masalah komunikasi, meskipun email, pesan instan, dan sistem informasi SDM telah membantu menutup kesenjangan. Manajer lokal cenderung seperti itu di posisi terbaik untuk mengamati kinerja. Namun bias budaya dapat mempengaruhi mereka dalam evaluasi kinerja mereka, dan mereka mungkin tidak memiliki perspektif luas tentang bagaimana individu berkontribusi pada organisasi secara keseluruhan. Nah, karena tugas ekspatriat sangat mahal, banyak manajer sumber daya manusia semakin meningkat di bawah tekanan untuk menghitung pengembalian investasi dari penugasan ini. Menghitung ROI dapat melibatkan perhitungan biaya kompleks atau perhitungan sederhana untuk melihat apakah orang asing tersebut menutupi biaya penjaga mereka pada tugas. Nah, dengan bahaya dengan perhitungan ROI adalah bahwa terdapat sebuah godaan untuk menggunakan kriteria yang sangat mudah seperti produktivitas, laba, pangsa pasar yang mungkin tidak menangkap tanggung jawab ekspatriat secara penuh. Kemudian faktor-faktor kinerja lainnya di bawah kendali seorang ekspatriat itu biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang mirip dengan budaya di tempat tinggalnya daripada budaya sangat berbeda. Selain itu, proses penyesuaian ekspatriat kinerja dapat terhambat jika organisasi belum membentuk basis operasi yang baik di wilayah tersebut. Nah, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan pasukan pertahanan telah mengembangkan sistem peringkat untuk membedakan apakah penugasan regional itu agak lebih sulit daripada Amerika Serikat atau lebih sulit daripada Amerika Serikat, ataupun banyak juga lebih sulit dari Amerika Serikat. Nah, faktor-faktor kesulitan ini dapat dibangun di sistem penilaian. Kemudian selain menerima umpan balik dari manajer, negara asal, dan negara tuan rumah, itu ekspatriat juga harus memberikan umpan balik tentang dukungan yang dia terima. Di dunia lingkungan tenaga kerja, nah peran serikat pekerja misalnya bervariasi dari satu negara ke negara dan tergantung pada banyaknya faktor seperti tingkat pendapatan per kapita, mobilitas antara manajemen dan tenaga kerja,
homogenitas tenaga kerja, dan tingkat pekerjaan. Nah, serikat buruh di Eropa secara tradisional menggunakan kekuasaan dan sering bersekutu dengan partai politik. Kemudian di beberapa negara pemerintah memainkan peran utama dalam perundingan bersama. Contohnya di Australia dan Selandia Baru misalnya, untuk sebagian besar abad ke-20, pengadilan buruh memiliki wewenang untuk memaksakan upah dan upah ketenaga kerjaan pada kisaran luas perusahaan. Nah, sebaliknya di negara-negara berkembang, serikat pekerja mungkin melakukan lebih dari upaya untuk meningkatkan upah dan sangat sedikit keterlibatan pemerintah dalam halnya tidak untuk upah tapi untuk hal yang lain. Nah, di Amerika Serikat jumlah pekerja serikat telah meningkat sedikit dalam beberapa tahun terakhir. Namun pekerjaan yang diserikat adalah lebih mungkin untuk pekerjaan dengan upah rendah, sektor jasa, daripada upah yang lebih tinggi pekerjaan manufaktur. Nah, serikat internasional yang paling aktif adalah Konfederasi Perdagangan Bebas Internasional Serikat Pekerja yang mewakili 125 juta anggota serikat pekerja di 145 negara dan wilayah. Konfederasi Serikat Pekerja Eropa mewakili 60 juta anggota serikat pekerja dari 36 negara-negara Eropa Barat, Tengah, dan Timur. Buruh Internasional Organisasi atau BIO itu atau Perserikatan Bangsa-Bangsa juga aktif dalam pengaruh tersebut. Nah, ILO ini melibatkan baik pengusaha, karyawan, dan negara bangsa dalam proses perubahan. Dan di sesi terakhir aku akan memberikan sebuah studi kasus terkait International Human Resource Management. Di buku ini ada 2 studi kasus. Yang pertama HRM atau Human Resource Management International di Molex, di perusahaan Molex, dan studi kasus yang kedua yaitu bagaimana Deloitte membangun keahlian global. Nah, untuk studi kasus pertama yaitu Human Resource Management secara internasional di perusahaan Molex, itu salah satu tantangan utama yang dihadapi Molex sehubungan dengan sumber daya manusia adalah membangun seperangkat yang konsisten kebijakannya di seluruh dunia, termasuk tetap memberikan unit lokal cukup fleksibel untuk menyesuaikan praktek dengan kondisi khusus mereka, budaya, dan sejenisnya. Nah, prosedur standar itu menambah konsistensi dan operasi yang lebih efisien, serta gelar profesionalisme yang mungkin tidak hadir sebaliknya. Nah, di banyak negara tempat Molex beroperasi, cenderung tidak ada formalisasi sistem sumber daya manusia di tempat tersebut seperti karyawan. Nah, ada keuntungan memiliki serangkaian kebijakan yang konsisten yang dapat dibagikan di seluruh dunia. Nah, opsi penyesuaian lokal menghindari kecenderungan untuk menganggap bahwa satu ukuran cocok untuk semua itu di setiap lokasi. Kemudian dengan organisasi yang begitu luasnya jangkauannya, budaya cenderung menjadi kekuatan integrasi yang sangat kuat, menarik ke organisasi bersama ketika kekuatan lain mungkin menarik terpisah. Nah, dengan budaya yang berbeda ini di berbagai negara, dengan undang-undang dan praktik yang berbeda, Molex menemukan bahwa budaya adalah sebuah jenis lem yang akan sebuah perangkat itu yang membuat organisasi bertindak lebih sebagai satu kesatuan. Komunikasi dalam giliran adalah mekanisme utama untuk berbagi informasi, kemudian praktik terbaik, dan membangun budaya. Nah, di studi kasus yang kedua, di mana perusahaan Deloitte ini membangun keahlian global. Nah, beberapa tujuan dari program ini adalah untuk membantu orang memahami budaya dan nilai-nilai orang lain dengan siapa mereka akan bekerja, untuk memungkinkan karyawan memahami praktik dan standar bisnis klien mereka di berbagai belahan dunia. Nah, untuk membangun basis pengetahuan kesadaran budaya tersebut dalam organisasi tentunya. Nah, fitur yang perlu diperhatikan adalah bahwa karyawan dapat mempelajari bagaimana klien mereka beroperasi di kantor pusat mereka, seperempat negara yang ada, serta bagian lain di dunia.
Fitur lain adalah bahwa program ini cocok dalam keterampilan karyawan ke suatu wilayah di mana mereka mungkin paling menguntungkan perusahaan. Nah, fitur lainnya adalah bahwa program tersebut memungkinkan fleksibilitas dalam durasi dan tempat penugasan global. Satu perhatian khusus di bagian ini adalah bagaimana perusahaan mempertahankan bakat yang mereka kembangkan dalam diri mereka ke organisasi. Nah, kekhawatiran lain mungkin bahwa ketika program ini tumbuh, bagaimana mereka memonitor nilai tambah dari program tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi 2 studi kasus untuk contoh International Human Resource Management dari perusahaan Molex dan perusahaan Deloitte. Cukup sekian pemaparan dari diri saya. Semoga itu bermanfaat dan memberi sebuah pencerahan, sebuah ilmu bagi kalian semua yang menonton video ini. Dan terakhir, sebelum aku tutup, jangan lupa untuk subscribe YouTube aku, dan juga like dan komen buat semuanya yang mungkin mau bertanya, boleh selalu di kolom komen. Nanti kalau bisa saya jawab, saya akan pasti jawab. Oke. Cukup sekian video dari saya dan pemaparan dari saya. Bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.